Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir yang kemarin masih kita pelajari dari surah Al-Isra, surat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Di mana pada ayat 27 ini yang merupakan kelanjutan ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ayat 26 yang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir sudah menjelaskan bahwasanya ayat ini menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat haknya kerabat. Ya, kemudian kalimat berikutnya, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau mubadzir, janganlah engkau berlaku tabdzir, yakni memboroskan harta dengan tabdzira, sebenar-benar tabdzir, sebenar-benar boros. Makanya di sini diterangkan oleh Ibnu Katsir, lamma amara bil infaq, lamma ketika amara Allah telah memerintahkan bil infaq untuk infak, naha Allah kemudian melarang anil israfi fihi, melarang dari berbuat berlebih-lebihan fihi, di dalamnya, di dalam infak tadi. Allah menyuruh kita infak, tapi Allah melarang kita berlebih-lebihan dalam infak. Allah melarang kita, Allah menyuruh kita memberi nafkah, memberi nafkah, tapi Allah melarang juga berlebih-lebihan memberi nafkah. Jangan karena uang kita banyak, keperluan sebulan sebetulnya untuk keluarga kita, untuk kita sebagai suami dan istri dan kemudian anak-anak kita atau siapapun yang menjadi tanggungan kita, yang ada yang tinggal dalam satu rumah, sebenarnya kebutuhan atau keperluan untuk hidup selama 1 bulan dengan segala macamnya, ya, kebutuhan listrik, kebutuhan air minum, kebutuhan bensin, kebutuhan pulsa misalnya, kayak begitulah. Kemudian ditambah dengan keperluan untuk belanja sehari-hari, sebenarnya cukup dengan misalnya 20 juta rupiah sebulan misalnya, atau taruhlah yang gampang 30 juta rupiah sebulan. Jadi 1 hari 1 juta cukup misalnya begitu. Sedangkan uang kita, kekayaan kita atau penghasilan kita dalam sebulan tidak 30 juta, 100 juta misalnya begitu. Itu kita tidak boleh terus istri yang biasanya dikasih belanja 30 juta, terus sampean kasih belanja 50 jutanya, habiskan sana. Gak boleh kayak begitu, Pak. Halo.
Jangan mentang-mentang uang kita banyak tuh dihabiskan untuk belanja. Itu kata guru saya, orang kita ini salah dalam mengelola harta. Kalau dia lagi uangnya sedikit, dia belanjanya sedikit. Begitu dia uangnya banyak, harusnya kelebihan belanjanya itu ditabung, bukan dibelanjakan lagi. Halo? Nah, pada hidup semua tuh ini? Nah, ya sudah. Bukan tuh ditambah, tapi ya ditambah boleh, tapi ya jangan sampai melampaui batas berlebihan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ayat yang berbunyi wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau memboroskan harta dengan seboros-borosnya. Ini wala tubadzir tabdzira. Maksudnya kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, lamma amara bil infaq, ketika Allah telah memerintahkan untuk infak, naha anil israfi fihi, Allah melarang dari berlebih-lebihan di dalam infak atau di dalam memberi nafkah. Infak itu, infakun itu kata bendanya, masdarnya ya, dari kata nafako yunfiku infakon, kalau nggak salah begitu ya. Saya lihatkan dulu, saya nyontek kamus dulu, karena saya nggak hafal kamus itu nggak hafal. Jadi kata-kata nafako yang artinya dia membelanjakan, dia menginfakkan. Nafako. Nafako. Nafako dari kata tanafako terbentuk kata tanafako. Nafako. Kalau nafako saja itu nafako yang fuku nafakon. Oh bukan ini ya. Jadi dari kata-kata infak, dari kata nafako yunfiku kemudian terbentuk kata infakun. Al-infak, infak itu loh, yang infak orang, karena kita bahasa kita sudah biasa itu bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi infak itu dalam bahasa kita itu menafkahkan, memberi nafkah, menginfakkan, menafkahkan, memberi nafkah, menafkahkan atau memberi nafkah kepada keluarga itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ini loh pelarangnya. Bal akan tetapi yakunu cukuplah, jadilah seharusnya wasaton, tengah-tengah. Kikir juga jangan, medit jangan, pengasit jangan, tapi menghambur-hamburkan harta juga jangan. Itulah Islam. Masya Allah. Tidak ada dalam ajaran lain kecuali dalam ajaran Islam. Masalah mengeluarkan uang itu loh, uang yang kita cari sendiri, kita punya sendiri, kita dapat sendiri dengan kerja keras kita, itu diatur oleh Allah. Kamu jangan sembarangan menginfakkan hartamu, menafkahkan hartamu. Pakai aturan apa? Aturan Allah. Ya, Allah bilang wala tubadzir tabdzira, jangan kamu boroskan hartamu dengan sebenar-benar boros. Jangan boros kamu dengan harta kamu, walaupun kamu punya uang banyak, masih punya simpanan banyak, tidak boleh boros. Apa itu boros? Membelanjakan harta dalam kemaksiatan, mengeluarkan harta untuk berbuat maksiat, untuk melacur, menyewa pelacur misalnya. Kan ada pelacur yang kelas tinggi itu, satu kali pakai 50 juta, ada 350 juta. Ya Allah, duit sakmono akeh mbok kayak aku wae kene, kasihkan aku aja. Aku bagi-bagikan ke masjid. Bagi-bagikan jemaah masjid daripada dikasihkan ke pelacur. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, mentang-mentang duitnya banyak, triliunan 350 juta bagi dia kecil. Iya kecil, tapi nanti akan diurus di akhirat itu oleh Allah. Kalau kamu muslim, kalau kamu bukan muslim, Allah enggak peduli, so, kamu habiskan terserah sana. Tapi kalau kamu muslim, diurus nanti di akhirat oleh Allah.
Kalau orangnya bukan muslim, Allah biarkan aja. Karena apa? Mereka nanti akan dimasukkan neraka semua, nggak pakai ditanya-tanya kok. Cemplungi kabeh nang neraka gitu. Tuh ya. Jadi begitu Allah menyuruh kita infak, memberi nafkah itu tengah-tengah, wasaton. Bal yakunu wasaton, bahkan jadilah melakukan infak tadi dalam keadaan di tengah-tengah, medit enggak tapi boros juga enggak. Ini kata Ibnu Katsir, omongannya Ibnu Katsir ini bukan sembarang ngomong, dia ngomong begini nih Imam Ibnu Katsir ini. Beliau menerangkan ayat ini wala tubadzir tabdira dengan kata-kata seperti ini, kalimatnya Ibnu Katsir sendiri ini. Ini adalah kama kata beliau sebagaimana qala telah berfirman dia Allah fil ayatil ukhra, di ayat yang lain yang sering dibaca oleh Pak Amir dulu, sekarang udah lama enggak dibaca nih Pak Amir nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan ini loh. Ambil yang saya ingat ya, wa ibadur rahman dan seterusnya itu. Nah, di surat 26 tuh. Wa ibadur rahman. Nah, kita lihat ini surat 25. Surat 25 ini, Pak. Nah, ini namanya surat Al-Furqan. Kalau bahasa Inggrisnya Criterion. Wah. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Masya Allah. Ini loh Pak, Al-Furqan ini belum sampai ke sini tafsir pelajaran kita, tapi enggak apa-apa kita duluin. Kita lompat dulu. Tabaraka maha barokah. Ini loh tabaraka. Artinya maha berkah. Atau dia mengatakan maha suci. Oh, sekarang belajar Quran zaman sekarang enak banget, Pak. Pakai laptop, pakai HP, tinggal klik-klik gitu aja. Tabaraka maha barokah, maha banyak kebaikannya. Siapa yang maha banyak kebaikannya? Alladzi, yang maksudnya Allah yang nazzala telah menurunkan. Loh, ini telah menurunkan toh. Al-Furqana, Al-Qur'an itu nama lain Al-Qur'an itu Al-Furqan. Ya. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran ala atas atau kepada, ini atas atau kepada abdihi hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, liyakuna supaya menjadilah dia, supaya jadilah dia, agar dia menjadi, agar supaya yakuna dia Al-Quran menjadi lil alamina untuk seluruh alam, bagi seluruh alam, nadhira peringatan. Jadi Al-Quran adalah peringatan untuk orang manusia seluruh alam ini, Pak. Bukan cuma alam Indonesia yang kita cintai ini, alam-alam lainnya juga, alam jin juga. Al-Quran ini peringatan untuk bangsa jin juga. Ini dalam kitab tafsir, ini tafsir Jalalain ini diterangkan begini. Tabaraka maha suci, maksudnya Allah, maha suci Allah, alladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an. Loh, ini tafsir Jalalain nih, kesenangannya Gus Baha itu. Lalu diterangkan, iya Al-Quran itu dinamakan Al-Quran karena kandungan atau isi Al-Quran itu membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Al-Furqan itu artinya pembeda. Al-Quran itu nama lainnya Al-Furqan karena dengan Al-Quran atau Al-Furqan kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Gak ada pakai ilmu matematik, gak ada.
pakai ilmu bumi, ilmu geografi, ilmu apa segala macam enggak ada. Adanya dengan Al-Qur'an. Itu Alladzi nazalal furqan ya ala abdihi kepada hambanya yakni Nabi Muhammad ya liyakuna lil alamina nadhira agar dia di Muhammad menyampaikannya kepada seluruh alam yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin selain bangsa malaikat ya sebagai pemberi peringatan kepada mereka. Nah, malaikat kan enggak termasuk dalam sasaran Al-Qur'an. Karena malaikat itu enggak diciptakan oleh Allah tuh enggak mengenal dosa. Lain dengan manusia dan jin itu mengenal dosa. Malaikat itu enggak bisa berbuat dosa malaikat itu. Ya. Jadi makanya Al-Qur'an hanya berlaku untuk manusia dan jin, malaikat enggak ikut. Karena malaikat ini hanya ditugaskan oleh Allah dengan tugas-tugas macam-macam ya, semua malaikat. Kemudian dengan memperingatkan mereka akan adab Allah. Ini tafsir Jalalain. Tafsir Kemenak lebih bagus lagi nih Pak. Pada ayat 1 ini Allah memuji dirinya dengan menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutnya hambanya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi yang telah menyebut Nabi Muhammad sebagai hambanya untuk menjadi peringatan bagi semesta alam, yakni bangsa manusia dan bangsa jin. Dengan pujian terhadap dirinya karena dia Allah itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, dapatlah dipahami bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang amat penting dan amat tinggi nilainya di sisi Allah, di hadapan Allah. Kitab yang paling penting itu kitab Al-Quran, bukan kitab konstitusi, bukan kitab KUHP yang sekarang lagi disahkan, baru disahkan berlaku 2 Januari 2026. Gak boleh menghina presiden lagi, gak boleh menghina wakil presiden. Jadi hati-hati ngomongnya sekarang. Kena delik nanti, naudzubillah bisa ditarik. Ya. Kemudian, karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi makhluknya yang dimuliakannya, yaitu manusia. Sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya, baik yang di langit maupun yang di bumi, adalah untuk kepentingan manusia. Itu sendiri. Jadi Allah menciptakan langit beserta isinya, menciptakan bumi beserta isinya, itu untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kita. Ya, jadi Allah bikin hutan itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk segelintir manusia loh, untuk semua manusia. Kalau hutan itu ada di Aceh, ya untuk orang Aceh semuanya. Kalau hutan itu ada di Kalimantan, Allah menciptakan hutan di Kalimantan dengan segala macam kayunya itu dan tambangnya itu untuk keperluan orang Kalimantan semuanya, bukan untuk kepentingan orang pusat atau apalagi konglomerat, bukan. Itu yang salah dari kita mengelola negara ini. Makanya kalau nggak bisa mengelola daerah, nggak usah mengelola aja, udah mengelola rumah tangga aja nggak bisa, mau mengelola negara, kacau. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Nah surat Al-Furqan ini di ayat yang caranya golek ya, ayat ini angel ini. Ya, ayat berapa tadi yang saya sebut tadi itu, Pak? Ayat berapa tadi Pak? Hah? Ayat 67 ini bisa nih ini aja. Nah ini dia. Walladzina idza anfaqu. Oh, ini saya enggak bisa di bold, enggak bisa nih ya. Jadi saudara perhatikan tulisannya ini aja nih. Yang saya baca itu dari atas. Nah, walladzina idza, setiap kali ada kata-kata panjang di belakangnya mesti sesuatu yang penting. Walladzina, dan orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, adalah sifat mereka idza, apabila anfaqu, mereka infak, mereka membelanjakan hartanya, mereka membelanjakan atau menginfakkan, menafkahkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak israf,
walam yaqturu dan tidak kikir. Nih yakturu artinya kikir. Mereka tidak kikir tapi tidak boros. Tuh. Wa kana baina dzalika qawama dan dia adalah baina dzalika di antara itu qawama berdiri. Dia berdiri di antara boros dan kikir. Hamba Allah yang baik, hamba Ar-Rahman dalam soal membelanjakan harta, membelanjakan penghasilannya, nafkahnya tidak berlebihan atau boros, tapi juga tidak medit. Kan ada suami yang medit kan ada, ya toh? Penghasilannya tambah, penghasilannya besar, gajinya 6 juta, bilang sama istrinya gajinya cuma 2 juta. Ada ini manusia kayak gini nih, ada ini. Aku tahu orangnya. Karena tahu orangnya aku kasih tahu, tapi nggak usah disebut namanya. Ini sebagai contoh saja. Penghasilannya 6 juta sebulan, dia bilang istrinya 2 juta. Ini kan bohong ini. Dosa yang besar ini. Malah kalau orang medit, malah oleh Allah ditakar rezekinya. Jadi kalau orang tidak medit, tengah-tengah saja antara medit dan boros, berdiri di antara itu, nah Allah akan langgengkan rezekinya. Nah, silakan saudara buktikan sendiri. Ya, kita kembali ke tafsir tadi. Ini ya, jadi kita disuruh oleh Allah seperti itu. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, munafiron anit tabdzir, untuk lari dari sifat tabdzir, boros, wasaraf dan berlebih-lebihan. Jadi Allah menyuruh kita lari, meninggalkan sifat tabdzir dan sifat tabdzir, sifat boros, wasaraf dan sifat berlebih-lebihan. Ya, dengan apa? Dengan ayat berikutnya ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayafin. Inna sesungguhnya al mubadzirina, orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang boros itu, pemboros itu, kanu mereka adalah ikhwana syayafin, saudara-saudara setan-setan, saudara-saudaranya setan-setan. Wa kana syaitanu, dan adalah setan itu, sedangkan setan itu adalah li rabbihi, kepada Tuhannya, kafura, mengingkari. Nih terjemahan Kementerian Agama RI diartikan begini. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu, kanu adalah mereka, ikhwana syayatin, saudara setan. Wa kana syaitanu, dan setan itu, ya, wa kana syaitanu li rabbihi kafura, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita menjadi orang yang boros, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita menjadi saudaranya setan. Itu yang bilang Allah, Tuhan kita, Tuhan manusia ini. Ayat ini diterangkan oleh para mufasir, para ahli tafsir sebagai berikut. Ya. Yang pertama, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Yang dimaksud dengan saudara setan adalah auliyauhum, wali-wali mereka, setan. Setan itu menjadi wali mereka, menjadi pengurus mereka, menjadi pemimpin mereka. Itu. Wal Arab, sedangkan orang Arab, taqulu likulli mulazim, mengatakan untuk setiap orang yang membiasakan sunnata kaumin, sunnah suatu kaum, huwa, dikatakan dia adalah akhuhum. Jadi kalau seseorang melakukan kebiasaan sama seperti suatu kaum, orang Arab mengatakan itu saudaranya mereka. Kalau guru saya bilang kuwi tunggale setan. Menungso ning tunggale setan. Itu wujudnya manusia tapi itu jenisnya setan. Karena setan kan ada yang berkebangsaan jin, ada yang berkebangsaan manusia.
Ada bangsa jin, ada bangsa manusia, tapi setan. Kemudian wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu adalah kepada Tuhannya sangat mengingkari. Kafuran diartikan juhudan, menentang, mengingkari, lini'amihi, kepada nikmat Allah. Jadi kita jangan mengingkari nikmat Allah. Kita cari uang susah, kita pakai benar-benar, jangan diambur-amburkan. Jangan mentang-mentang duit kita banyak, jangan. Masih banyak yang memerlukan uang kamu itu. Saudara kamu di kampung sana enggak pernah kamu kirimin kan? Kirimi sana, transfer sana ke kampung sana, di Tumbang Manjul sana, Pak Tumbang Samba sana. Oh. Padahal Tumbang Samba sana punya sawit lebar di sana. Ya, kemudian Ibnu Katsir menerangkan ayat ini sebagai berikut. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Maksudnya bukan auliyauhum. Ibnu Katsir mengatakannya asbahuhum. Orang yang mubadzir itu menyerupai mereka, menyerupai setan. Saudara setan maksudnya menyerupai setan. Kelakuannya sama dengan setan. Ya. Itu Ibnu Katsir mengatakan begitu. Orang-orang yang boros itu asbahum, menyerupai mereka para setan fi dzalika, dalam hal itu. Wa qala Ibnu Mas'ud telah mengatakan at-tabdzir, yang namanya boros adalah al-infaqu fi ghairi haqqin, menginfakkan atau menafkahkan belanja pada yang tidak benar. Harusnya untuk beli nasi, beli makan, tapi dipakai untuk beli lotre. Nah, misalnya kayak begitu. Untuk judol. Nah, harusnya dipakai untuk ngasih istri, dipakai untuk judol. Nah, akhirnya utangnya banyak. Pinjol itu. Masya Allah nih, HP itu menawarkan pinjol tuh. Setiap buka sedikit pinjol ya Allah. Harusnya muncul ini bukan pinjol tapi Al-Qur'an gitu loh. Tapi orang pada enggak suka sama Al-Qur'an, ya sudah. Ya. Wakala qala Ibnu Abbas, begitu juga pendapat Ibnu Abbas. Wakala Mujahid, sedangkan Mujahid ahli tafsir ini mengatakan lau anfaqa insanun, seandainya manusia menginfakkan malahu, hartanya, kullahu, semuanya, fil haqqi, dalam kebenaran, lam yakun mubadziron, dia tidak menjadi orang yang mubadzir. Kalau digunakan untuk yang benar, yang hak. Walau anfaqa muddan, dan kalau dia menginfakkan hartanya dalam sebanyak 1 mud saja, fi ghairi haqqihi, pada yang bukan haknya, kana tabdziron, itu sudah menjadi tabdzir. Sama dengan tafsir yang lainnya ini, ya. Kemudian ada hadis Nabi. Hadisnya panjang, Pak. Waduh panjang, Pak. Kita sambung besok pagi aja. Kita sambung lain kali aja. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.